aktor internasional yang berusaha mengakhiri perang saudara Myanmar membuat asumsi yang sekilas tampak masuk akal. Mereka perlu fokus pada rezim kudeta untuk setiap resolusi konflik. Menurut pemikiran itu, karena militer terlalu besar untuk gagal. Tetapi benarkah demikian? SITAT, sebutan bagi angkatan bersenjata, adalah lembaga yang tidak transparan. Diselimuti kerahasiaan dengan pertanyaan tentang ukuran sebenarnya menjadi misteri besar. Seperti dijelaskan di bawah ini, analisis yang tidak memiliki bukti yang dapat diandalkan cenderung membuat estimasi tenaga kerja militer yang terlalu tinggi. Penyelidikan yang lebih dalam mengacu pada data yang diabaikan, serta wawancara dengan mantan tentara dan dokumen militer internal, mengungkapkan bahwa militer Myanmar sebenarnya menyusut dari kekurangan personil yang parah dan berkembang pesat. Sementara para analis cenderung setuju bahwa SITAT telah kehilangan kekuatan yang cukup besar sejak kudeta. Kurangnya data yang dapat diandalkan mengenai jumlah pasukan saat ini telah mendorong penggunaan angka prakudeta yang digelembungkan sebagai patokan. Dengan memasangkan informasi yang tersedia mengenai struktur organisasi militer dengan perkiraan konvensional mengenai ukuran unit, para analis ini sampai pada penilaian yang meragukan. Sebelum kudeta, jumlah personel militer secara luas diperkirakan berjumlah 300.000 hingga 400.000. Namun, perkiraan ini juga terutama didasarkan pada data yang tidak dapat diandalkan. Jumlah sebenarnya hampir pasti tidak lebih dari setengah patokan historis. Lembaga militer Myanmar yang terkepung. Perkiraan kekuatan pasukan sebelum kudeta tergolong sangat terbatas. Situs web yang setiap tahunnya menilai kekuatan militer di seluruh dunia memperkirakan personel aktif SITAT berjumlah 400.000 orang pada tahun 2021. Buku Fakta Dunia CIA mengatakan sebelum kudeta bahwa perkiraan sangat bervariasi, dari sekitar 300.000 hingga 400.000 personil. Perkiraan lain menyebutkan kekuatan total SITAT antara 300.000 dan 350.000 orang. Akibatnya, konflik yang meluas dan berkepanjangan yang dipicu oleh kudeta militer tahun 2021 telah mengejutkan banyak analis yang sama, yang meramalkan kekalahan cepat bagi perlawanan yang kalah dalam persenjataan. Hal itu telah memunculkan perdebatan baru tentang ukuran sebenarnya SITAT. Sejak 1988, SITAT telah memperluas strukturnya secara signifikan, tetapi tidak kekuatan pasukannya yang proporsional. Jumlah batalion infanteri meningkat dari 168 pada tahun 1988 menjadi 504 pada tahun 2007. Tetapi tenaga kerja tambahan yang direncanakan tidak pernah terwujud, sehingga batalion kekurangan staf. Kekuatan banyak batalion pada kenyataannya kurang dari 200 tentara pada pertengahan tahun 2000. Menurut dokumen tahun 2005 yang diperoleh penulis yang saat itu menjabat sebagai ajudan jenderal dan kemudian menjadi presiden Myanmar, mengatakan bahwa SITAT memiliki 284 batalion dengan jumlah tentara kurang dari 200 dan 220 batalion dengan jumlah tentara antara 200 dan 300. Dinamika pasca kudeta. Kini, pemberontakan pasca kudeta memperburuk kekurangan pasukan tempur. Menurut dokumen internal yang dimiliki penulis, Angkatan Darat saat ini terdiri dari 522 batalion pasukan darat yang hampir semuanya beranggotakan kurang dari 200 pasukan tempur dan banyak yang jumlahnya kurang dari 150. Menurut satu dokumen internal, 10 divisi infanteri ringan hanya memiliki 16.687 tentara, bukan lebih dari 20.000 tentara. Seperti yang dimiliki batalion LID yang diperlengkapi dengan baik. Dari 100 batalion yang tergabung dalam LID, 52 memiliki 100 hingga 150 tentara, dan 48 memiliki 150 hingga 200 tentara. Ini berarti bahwa bahkan divisi infanteri ringan ini, pasukan tempur terkuat Myanmar, sangat kekurangan kekuatan, menurut dokumen tersebut. Wawancara pembelot serta laporan medan perang telah menguatkan angka-angka ini. Sebuah arahan yang bocor memerintahkan komandan batalion untuk hanya mengerahkan unit dengan setidaknya 85 pasukan tempur ke garis depan
dan mengancam hukuman bagi komandan yang gagal memenuhi kuota. Pada tahun 2001, jumlah personel untuk satu batalion diperluas menjadi 857 personil, 31 perwira, dan 826 personil biasa. Karena kekurangan prajurit, jumlah personil yang direkomendasikan untuk satu batalion dikurangi menjadi 200. Pada tingkat itu, satu batalion dirancang untuk mengerahkan sedikitnya 120 personil di garis depan, meninggalkan 60 personil di pangkalan, dan sekitar 20 personil tidak hadir atau bertugas di luar batalion. Namun, hanya sedikit batalion yang memenuhi ambang batas 200 pasukan yang telah dikurangi. Korban, pembelotan, dan desersi meningkat. Seiring dengan lambatnya perekrutan, pembelotan dan desersi melemahkan militer. Beberapa sumber memperkirakan bahwa 3.000 personil militer dan 7.000 polisi telah membelot ke pihak berlawanan. Seorang pejabat pemerintah Persatuan Nasional mengklaim 3.236 personil militer dan 9.091 personil polisi telah membelot hingga Februari. Ribuan prajurit sitat lainnya telah pergi begitu saja. Bahkan sebelum kudeta, tingkat desersi sangat tinggi, yaitu 4.701 pembelot pada tahun 2005. Meskipun data saat ini tidak dapat mendukung perkiraan dengan keyakinan tinggi, penilaian saat ini adalah bahwa setidaknya 8.000 prajurit telah membelot atau membelot sejak kudeta. Korban juga meningkat. NUG memperkirakan sekitar 20.000 pasukan tempur junta telah tewas sejak kudeta. Beberapa analis memperkirakan bahwa kerugian di medan perang, baik yang tewas maupun yang terluka parah, akan mencapai antara 10.000 hingga 15.000 dalam 2 tahun. Dominic Folder dari Nikkei Asia menulis dalam laporan terbarunya bahwa Sitat telah kehilangan hingga 15 pasukan tempur rata-rata setiap hari. Itu setara dengan hampir 5.500 dalam setahun atau 11.000 sejak kudeta. Para jenderal Myanmar tak mampu pulihkan stabilitas. Setelah puluhan tahun menggelontorkan sumber daya negara yang terbatas ke Sitat untuk memastikan cengkeramannya pada kekuasaan, militer kini berada dalam posisi terlemah dan paling rentan. Para jenderal berhasil menyembunyikan kelemahan mereka dengan kebrutalan. Tetapi selama bertahun-tahun, campuran kompleks perwira yang korup, prajurit yang kehilangan semangat, struktur yang kosong, dan dukungan publik yang terkikis telah memakan korban. Saat ini, fatamorgana kekuatannya dengan cepat hancur berkeping-keping saat menghadapi perlawanan yang tangguh dan multifront, serta kebencian publik yang belum pernah terjadi sebelumnya.